Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita. Dan kita senantiasa tetap memohon kepada Allah agar dimudahkan segala aktivitas, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita masih dengan materi fluida statis. Ini fluida statis yang ketiga. Dengan demikian, anak-anakku, kompetensi dasarnya sama seperti kemarin ya. Jadi masih memahami atau menerapkan hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni menerapkan hukum Archimedes untuk menganalisis kondisi benda dalam fluida, khususnya mengapung, melayang, dan tenggelam ya. Oke, kita perhatikan. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan kita banyak ya. Ada kapal selam, balon udara, kapal laut, ada keran otomatis, ada jembatan poton ya. Nah, ini Bapak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Antum bisa mencari terus menerus di berbagai literatur termasuk di Mbah Google ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sistem kerja pada kapal selam dan keran otomatis ya. Nah, ini pada kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Jadi untuk menyelam, jadi harus menambah air ya. Adapun melayang dan mengapung berarti airnya kita kurangi dengan dikeluarkan ya. Bagaimana cara membuangnya ketika itu berada di dalam air? Nah, itulah maha besarnya Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berupa otak ya, yang mana manusia senantiasa berpikir sehingga pada kenyataannya bisa dikeluarkan air tersebut. Yang selanjutnya adalah keran otomatis. Ini keran otomatis ini ada pada tandon pengisi air, penampungan air ya. Keran otomatis ini dibuat mengapung di air sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Ketika air kosong, pelampung akan membuka keran untuk mengalirkan air. Begitupun sebaliknya. Jika tangki terisi penuh, maka pelampung akan membuat keran secara otomatis tertutup. Nah, ini dilakukan di kehidupan kita, termasuk di tetangga Bapak dan juga di Bapak sendiri ya. Ketika sudah penuh, air tidak akan bisa masuk lagi. Kalau keran otomatis ini tidak ada, ketika malam hari, tangki penampung itu ketika sudah penuh, sementara air dari PDAM mengalir terus, maka air itu akan terbuang percuma ya. Oke, kita lanjut. Melayang sekarang. Nah, ini kondisi melayang, perhatikan gambarnya. Nah, ini yang dikatakan melayang ya. Ini suatu bendanya. Benda ini memiliki gaya berat ke bawah dan gaya angkat Archimedesnya ke atas berupa Fa.
Ada dua gaya sebagaimana Bapak jelaskan tadi. Benda dalam keadaan diam dapat dipastikan bahwa resultan gaya keduanya sama dengan 0. Artinya besar gaya ke atas dan gaya berat yang ke bawah adalah sama serta arahnya berlawanan ya. Ini penjelasan dari gambar saja. Dengan demikian FA sama dengan WB. Ada yang masih ingat apa FA persamaannya? Nah, FA adalah Rho A kali G dikali volume A yang masuk. Adapun WB gaya berat MB dikali G. Kita lengkapi dulu MB-nya. Nah, Rho B dikali VB. Ada yang sama di sini, yakni G ya, sehingga persamaannya ya, G-nya hilang ya, 1. Karena volume benda sama dengan volume air, maka massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Benda tercelup seluruhnya. Rho A sama dengan Rho B ya. Selanjutnya kondisi tenggelam. Perhatikan gambarnya. Nah, ini pada gambar gaya berat ya, yang ke bawah W, kemudian gaya angkat ke atas. Selain FA ada gaya normal. Kenapa muncul gaya normal? Karena benda ini langsung berada di dasar sehingga bersentuhan dengan dasar. Nah, di mana dasar akan memberikan gaya lawan juga ke atas, gaya normal, gaya tegak lurus bidang sebesar N ya. Hingga persamaannya FA plus N sama dengan WB ya. Kita masukkan persamaan-persamaannya kayak tadi ya. Ini tidak ada yang berubah, hanya penambahan N saja. Ya, hanya penambahan N sama seperti tadi ya. Dari sini karena volume dan percepatan gravitasi sama, maka yang berbeda adalah massa jenisnya. Ya, yang berbeda adalah massa jenisnya. Berbeda karena di sisi kiri dipengaruhi oleh massa jenis air dan gaya normal, sedangkan di sisi kanannya atau di bagian bawah ya dipengaruhi oleh massa jenis benda. Lanjut, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka massa jenis air harus lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis benda karena volume air dan benda sama. Benda tercelup seluruhnya. Dengan demikian ya, Rho A lebih kecil dari Rho B. Kondisi yang ketiga adalah terapung. Ini dia gambarnya terapung. Jadi dia berada di permukaan air ya, dan bendanya ada yang tercelup dan ada yang di atas permukaan air. Yang ke bawah tetap gaya W, sedangkan yang ke atas adalah FA. FA-nya berapa? Sebesar volume benda yang masuk di dalam air. Jadi bukan semua benda ya, hanya sebagian benda yang berada di dalam air ya. Ya. Terapung merupakan kondisi di mana benda tidak tercelup semuanya. Benda berada pada posisi diam sehingga besar gaya berat sama dengan gaya ke atas yang diterimanya. FA sama dengan WB ya. Ini persamaannya sama seperti yang tadi ya. Nah, jika diperhatikan secara seksama, maka volume air akan lebih kecil dibandingkan dengan volume benda. Hal ini disebabkan volume air dihitung dari volume benda yang tercelup. Nah, sebagaimana penjelasan Bapak tadi ya. Sedangkan pada kondisi terapung, tidak semua bagian dari benda tercelup. Ya.
hanya sebagian, ya. Sehingga VA lebih kecil dari VB. Selanjutnya, apa yang terjadi jika ternyata volume keduanya berbeda? Karena percepatan gravitasi sama, maka massa jenis keduanya akan berbeda. Ya, ruas kanan ini sama dengan ruas kiri, yang ke atas sama dengan yang ke bawah, maka akan ada penyesuaian nilai massa jenis agar menjadi sebuah persamaan. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Ya, rho A lebih besar dari rho B, ya. Nah, ini harus dipahami nih. Karena kondisi di soal akan mempergunakan persamaan yang ada, ya. Terutama yang terapung ini kita harus jeli melihat berapa yang di dalam, berapa yang di luar, ya. Biar lebih jelas kita ke contoh soal. Suatu benda yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik terapung di atas permukaan saat cair, seperti tampak pada gambar. Berapakah massa jenis saat cair? Nah, ini gambarnya. Nah, yang muncul di permukaan di sini sepertiga VB, ya. Sepertiga VB. Yang kita butuhkan adalah yang masuk di dalam air, ya. Yang kita butuhkan adalah yang di dalam air. Oke. Kita sama-sama apa saja yang diketahui di sini. Yang pertama adalah massa jenis benda, rho B, 800 kg per meter kubik. Kemudian VA-nya, ingat VA-nya berarti yang berada di dalam. Berapa VA-nya? VA-nya adalah VB dikurangi sepertiga VB. Nah, VA adalah VB dikurangi sepertiga VB. Ingat, sekali lagi yang kita butuhkan adalah yang masuk di dalam air, ya. Dengan demikian VA-nya adalah 2/3 VB. Dan jangan lupa di sini, ya, nilai G tetap kita pakai 10 pangkat meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasi. Apa yang ditanya? Massa jenis zat cair, ya. Rho A-nya yang ditanya, ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Rho A kali VA sama dengan rho B kali VB. Rho A sama dengan rho B kali VB dibagi VA, ya. Masukkan nilainya. 800 kali VB dibagi 2/3 VB. VB bagi VB 1. 800 dibagi 2/3. Aturan main matematika berarti 800 kali 3 dibagi 2, ya. Ini dia hasilnya. 1200 kg per meter kubik. Ada pertanyaan? Insya Allah gampang, ya. Insya Allah gampang. Kalaupun ada kesulitan memahami video ini, ditanyakan kepada Bapak. Nggak usah takut, nggak usah malu, ya. Nggak usah sungkan, ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Balok kayu bermassa 20 kg, memiliki volume 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Jika balok dimasukkan dalam air, rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik, diberi beban, maka berapakah massa beban maksimum yang dapat ditampung di atas balok itu? Perhatikan gambar biar jelas. Nah, ini balok kayu. Balok kayu ini bermassa 20 kg dengan volume 5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Dimasukkan ke dalam air. Kemudian di atas balok dikasih beban sebesar M. Nah, M ini yang menjadi pertanyaan. Berapa maksimum dari beban ini yang dapat ditampung di atas balok? Nah,
Oke, kita lanjut pada yang diketahui. Yang diketahui pertama, MB 20 kg dengan volume VB 5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Kemudian dimasukkan dalam air, raw air 1000 kg meter kubik. Kemudian dikasih beban, ya. Jangan lupa sekali lagi percepatan gravitasi 10 kali 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanya? Nah, M beban ini, ya, M beban, massa beban, ya. Oke, W plus WB sama dengan FA. Nah, kenapa ini dijumlahkan? Ya, karena memang ada dua benda di sini, balok dan beban, ya, balok dan beban. Yang W adalah beban, WB adalah balok, ya. Masukkan nilainya, M kali G plus MB kali G sama dengan rho A kali G kali VA. Ini VA, ya, Ahwan, ini VA, bukan VB, ya. Selanjutnya M plus MB kali G sama dengan rho A kali G kali VA, ya. G-nya kiri dan kanan berarti 1, ya. Sehingga tinggal M plus MB sama dengan rho A kali VA. Sekali lagi, VA, kawan. Masukkan nilainya, M plus 20, MB-nya, rho A 1000, VA-nya, ya. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, jangan bingung di sini, ya. Ana menulisnya VB, ya. Ana menulisnya VB, yang Ana sampaikan adalah VA. Maksudnya apa? Volume benda yang berada di dalam air. Jadi sesungguhnya di sini adalah VA nih, VA. Akan tetapi VA yang masuk di dalam air. Nah, yang mana di sini nilai VA-nya sama dengan VB. Nah, perhatikan gambarkan, masuk semua kan baloknya. Dengan demikian VA sama dengan VB. Makanya di sini akhirnya Anda menulisnya VB. Ya, ini jangan bingung di sini. Tapi memang di sini yang harus kita jeli melihatnya. Nah, VA-nya di sini berapa nilainya? Nah, VA-nya, kalau sekali lagi VA-nya, karena gambarnya ini tercelup semua bendanya, maka nilai VA sama dengan VB. Oke, kita lanjut. 1000 kali 5 kali 10 pangkat min 2 berarti 50, ya. Nah, pindah ruas 20, M sama dengan 50 min 20, hasilnya 30 kg. Bagaimana anak-anakku? Paham? Insya Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, termasuk dalam memahami ilmu fisika. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Sekali lagi, setiap pertemuan ada tugas yang Anda berikan. Sehingga tugas-tugas tersebutlah yang menjadi nilai antum di rapot, ya. Kalau sudah, segera dijapri jawabannya, tulis pada buku catatan atau buku latihan. Di bagian atas dari lembar jawabannya itu dituliskan nama, ya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.